Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan yang sehat walafiat, serta masih semangat dan akan terus semangat untuk belajar meskipun online. Gitu. Nah, di sini saya Berliana Putri, rekan saya Gaisanina Dila Siswoyo akan membawakan sebuah materi mengenai osmoregulasi dan termoregulasi pada hewan air tawar. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai pada materi yang pertama, yaitu tentang osmoregulasi. Nah, osmoregulasi ini adalah upaya untuk mengontrol keseimbangan air dan ion-ion antara di dalam tubuh dan lingkungannya. Nah, osmoregulasi ini biasanya terjadi pada hewan yang hidup di perairan, baik itu air tawar maupun air laut, seperti itu. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya osmoregulasi ini sangat penting bagi organisme air. Kenapa? Karena untuk menjalankan aktivitas fisiologisnya nih, organisme air itu membutuhkan tekanan osmotik tertentu, seperti itu, sehingga membutuhkan osmoregulasi untuk menyesuaikan gitu tekanannya. Nah, oleh karena itu organisme air ini dibedakan atau dikelompokkan menjadi dua jenis berdasarkan mekanisme fisiologi dalam menghadapi tekanan osmotik lingkungannya. Nah, yang pertama yaitu osmokonformer, yaitu organisme air yang labil dan mengubah-ubah tekanan osmotik cairan tubuhnya untuk menyesuaikan dengan tekanan osmotik air media hidupnya. Gitu. Jadi, si organisme air ini akan stabil atau normal fungsi fisiologisnya apabila tekanan osmotik dalam tubuhnya itu sama dengan tekanan osmotik lingkungannya, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu osmoregulator, yaitu organisme air yang secara stabil dan akan selalu berusaha mempertahankan cairan tubuhnya pada tekanan osmotik yang relatif konstan atau sama dari awal hingga akhir, gitu, tanpa perlu menyamakan dengan tekanan osmotik air media hidupnya atau lingkungannya, seperti itu. Jadi mau setinggi apapun atau serendah apapun tekanan osmotik lingkungannya, organisme air ini akan tetap mempertahankan, seperti itu, akan tetap mempertahankan tekanan awal tubuhnya, gitu, agar aktivitas fisiologisnya berjalan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya tekanan osmotik dalam tubuh ikan air tawar ini lebih tinggi dibandingkan tekanan osmotik lingkungannya, sehingga mengakibatkan banyak garam yang keluar dari tubuh si ikan, gitu. Nah, kita lihat di sini bahwasannya ketika tekanan osmotik internal, yaitu dalam tubuh ikan, lebih besar daripada tekanan osmotik eksternal lingkungannya, maka akan terjadi air akan masuk ke dalam tubuh, sedangkan garam akan keluar dari tubuh, sehingga mengakibatkan cairan dalam tubuh ikan itu mengalami pengenceran dan tekanan osmotik internal ikan akan menurun, mengakibatkan fungsi fisiologisnya abnormal. Kenapa menjadi abnormal? Karena ikan air tawar ini termasuk ke dalam golongan organisme air osmoregulator, yaitu organisme yang mempertahankan tekanan osmotik awal tubuhnya, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana caranya agar fungsi fisiologi tubuh si ikan tawar ini tetap normal? Yaitu yang pertama, yaitu dengan meningkatkan absorpsi garam dari air lingkungannya dengan insang dan saluran pencernaan. Yang kedua, yaitu meningkatkan peranan protein pada membran sel sebagai sistem pompa ion. Yang ketiga, meningkatkan energi untuk transport aktif. Nah, untuk mekanismenya, kita lihat di gambar ini. Pada saat air masuk secara osmosis lewat insang juga melakukan pekerjaan yang lainnya, yaitu absorpsi garam yang ada di air lingkungannya, seperti itu. Nah, air yang masuk ini secara osmosis ini ya akan disalurkan akan dialirkan ke saluran pencernaan. Nah, di saluran pencernaan ini akan terjadi absorpsi garam juga, seperti itu. Nah, kemudian setelah dari saluran pencernaan ini, air akan memasuki ginjal. Nah, di dalam ginjal ini air ini akan disaring, gitu. Nah, ginjal ini memiliki
glomerulus yang sangat besar. Gunanya apa? Yaitu untuk pengoptimalan, seperti itu, pengoptimalan penyaringan agar garam-garam yang memang bisa diambil terambil, seperti itu. Kemudian garam yang sudah diambil ini atau diserap ini akan dialirkan ke saluran darah, aliran darah. Sedangkan air yang berlebihan ini akan diekskresi dalam bentuk urin. Gitu. Nah, urin yang dihasilkan oleh air tawar ini biasanya adalah urin yang sifatnya encer dan sangat banyak, seperti itu. Nah, semua organ yang berfungsi dalam osmoregulasi ini untuk menyesuaikan nih fungsinya ini dikontrol melalui hormon-hormon osmoregulator. Salah satunya yaitu diantaranya ada hormon atrial natriuretic peptida atau ANP. Nah, hormon ini memiliki fungsi sebagai relaksasi otot lembut renal vaskuler yang menginduksi glomerulur hiperfiltrasi dan bisa meningkatkan ekskresi garam. Kemudian yang kedua yaitu memiliki respon yang cepat serta berperan terhadap pompa ion maupun terhadap permeabilitas lingkungan serta terlibat dalam penyesuaian diri terhadap perubahan lingkungan yang cepat. Kemudian yang kedua dan ketiga yaitu ada hormon adenohipofisa dan prolaktin atau PRL. Nah, kedua hormon ini memiliki fungsi sebagai untuk mencegah penyerapan air dari kandung kemih, kemudian stimulus pembuangan Na dari jaringan insang, kemudian ginjal, serta merangsang KO transport Na dan Cl dalam kantung kemih yang mengarah pada peningkatan penyerapan kedua ion. Nah, secara khusus prolaktin ini memiliki fungsi untuk mengendalikan keseimbangan hidromineral pada ikan air tawar. Kemudian menurunkan permeabilitas membran dan memiliki suatu aksi mempertahankan sodium pada osmoregulasi permukaan. Nah, antara organ dengan hormon ini sangat berkaitan fungsinya dalam proses atau mekanisme osmoregulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaisani Nadila Siswoyo, NPM 1913024016. Terima kasih kepada rekan saya Berliana Putri yang telah menjelaskan tentang osmoregulasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang termoregulasi. Termoregulasi adalah suatu mekanisme makhluk hidup untuk mempertahankan suhu internal agar berada di dalam kisaran yang dapat ditolerir. Suhu berpengaruh kepada tingkat metabolisme. Suhu yang tinggi akan menyebabkan aktivitas molekul-molekul semakin tinggi karena energi kinetiknya makin besar. Akan tetapi, kenaikan aktivitas metabolisme hanya akan bertambah seiring dengan kenaikan suhu hingga batas tertentu saja. Hal ini disebabkan karena metabolisme di dalam tubuh salah satunya diatur oleh enzim yang memiliki suhu optimum dalam bekerja. Jika suhu lingkungan atau suhu tubuh meningkat atau malah menurun drastis, enzim-enzim yang mengatur metabolisme dalam tubuh dapat terdenaturasi atau kehilangan fungsinya. Maka dari itu, diperlukan adanya termoregulasi untuk mempertahankan suhu tubuh internal agar enzim-enzim yang mengatur metabolisme tersebut dan organ tubuh bekerja secara normal. Berdasarkan kemampuannya untuk mempertahankan suhu tubuh, hewan dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu poikiloterm dan homoiterm. Poikiloterm adalah hewan yang suhu tubuhnya selalu berubah seiring dengan berubahnya suhu lingkungan. Hewan poikiloterm juga dapat disebut sebagai ektoterm karena suhu tubuhnya ditentukan dan dipengaruhi oleh suhu lingkungan eksternalnya. Sedangkan homoiterm adalah hewan yang suhu tubuhnya selalu konstan atau tidak berubah sekalipun suhu lingkungannya sangat berubah. Homoiterm dapat disebut juga sebagai endoterm karena suhu tubuhnya diatur oleh produksi panas yang terjadi di dalam tubuh. Hewan kelompok poikiloterm bergantung kepada suhu lingkungan, sehingga sering juga disebut dengan hewan ektoterm. Apabila suhu lingkungan tinggi, maka suhu tubuhnya akan meninggi, dan apabila suhu lingkungan rendah, maka suhu tubuhnya juga akan menjadi rendah. Lalu, alasan mengapa suhu tubuh hewan poikiloterm harus konstan, yaitu yang pertama karena
Perubahan suhu tubuh dapat mempengaruhi konformasi protein dan enzim. Apabila aktivitas enzim terganggu, maka aktivitas sel dalam tubuh pun akan terganggu. Dengan demikian, perubahan suhu tubuh akan mempengaruhi kecepatan reaksi metabolisme di dalam sel. Lalu yang kedua, perubahan suhu tubuh berpengaruh terhadap energi kinetik yang dimiliki oleh setiap molekul zat. Sehingga peningkatan suhu tubuh akan memberi peluang yang lebih besar kepada berbagai partikel zat untuk saling bertumbukan. Hewan poikilotermis meregulasi suhu tubuhnya melalui mekanisme fisika, yaitu melalui 3 hal. Yang pertama, adanya insulasi yang sedikit. Insulasi yang sedikit memungkinkan kehilangan panas yang lebih cepat dan dapat mencegah akumulasi panas yang tersimpan di dalam tubuh. Lalu yang kedua, memiliki suhu inti tubuh lebih rendah daripada suhu lingkungannya. Lalu yang ketiga, pada suhu eksternal tinggi, suhu tubuh dikurangi atau berevaporasi pada suhu eksternal rendah. Tidak terjadi proses regulasi spesifik untuk memproduksi panas. Salah satu contoh hewan poikiloterm atau ektoterm adalah ikan. Karena ikan tidak menghasilkan panas tubuh, sehingga suhu tubuhnya tergantung atau menyesuaikan dengan suhu lingkungannya. Sebagai hewan air, ikan memiliki beberapa mekanisme fisiologis yang tidak dimiliki oleh hewan darat. Perbedaan habitat menyebabkan perkembangan organ-organ ikan disesuaikan dengan lingkungannya. Kebanyakan spesies ikan adalah ikan berdarah dingin. Sistem peredaran darah mereka mengalirkan darah beroksigen yang dingin dari insang melalui aorta punggung yang besar ke seluruh tubuh. Mekanisme termoregulasi ikan berdarah dingin atau poikiloterm. Yang pertama, dijelaskan bahwa jantung memompa darah ke insang. Lalu yang kedua, di dalam insang, darah dioksigenasi dan didinginkan sampai suhu air. Yang ketiga, darah dingin mengalir melalui bagian tengah ikan di aorta punggung besar. Lalu yang keempat, arteri membawa darah ke jaringan. Yang kelima, vena mengembalikan darah ke jantung. Sekian penjelasan tentang termoregulasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.